Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami hendak mempresentasikan bisnis model Kampas, perusahaan teknologi ICT yang bergerak di bidang cloud computing, layanan jaringan, dan sistem keamanan TI. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari Kristoto Yukasi Rungsa, Mahala Kevin Pratama Woy, Welakron Jeremiah Sirait, Santo Pardomon Siregar, dan Gabriel Abednego Sinaga. Untuk daftar isi dan poin yang akan kami presentasikan terdiri dari 9 poin. Yang pertama ada customer segments, yang kedua value proposition, ketiga channel, keempat customer relationship, keenam revenue stream, ketujuh key research, ke-8 ke-7 key activity, ke-8 key partner, dan ke-9 cost structure. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah menjadi tulang punggung bagi transformasi bisnis di berbagai sektor industri. Perusahaan yang bergerak di bidang ICT memiliki peran strategis dalam menyediakan solusi teknologi yang mendukung efisiensi operasional, keamanan data, skalabilitas sistem, serta inovasi layanan digital. Bisnis model Canvas atau BMC merupakan alat strategis yang digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Dengan menggunakan BMC, perusahaan dapat menganalisis dan mengembangkan model bisnisnya secara lebih sistematis dan terstruktur. Dalam konteks ini, BMC disusun untuk menggambarkan model bisnis dari sebuah perusahaan teknologi ICT yang menyediakan layanan cloud computing, jaringan, dan solusi keamanan digital. Melalui 9 elemen utama dalam BNC, mulai dari segmentasi pelanggan hingga struktur biaya, dapat terlihat bagaimana perusahaan menjalankan operasinya, menjalin hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan nilai pasar teknologi yang sangat komprehensif, kompetitif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Santo Pardomuan Siregar. Oke, sekarang customer segment. Perusahaan teknologi ICT memiliki beragam segmen pelanggan yang dilayani, tergantung pada kebutuhan teknologi dan skala bisnis masing-masing. Segmen utama terdiri dari perusahaan besar yang membutuhkan solusi infrastruktur TI yang kompleks, aman, dan dapat disesuaikan. Selain itu, usaha kecil dan menengah atau UMKM juga merupakan segmen target penting karena mereka membutuhkan layanan teknologi yang efisien dan hemat biaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Di sisi lain, instansi pemerintah dan sektor publik membutuhkan sistem jaringan yang stabil dan aman, terutama untuk menjaga kerahasiaan data dan kelancaran pelayanan publik. Perusahaan ICT juga melayani startup digital yang memerlukan layanan cloud dan jaringan yang fleksibel agar mudah beradaptasi dengan pertumbuhan cepat. Tidak kalah penting, lembaga pendidikan dan kesehatan menjadi segmen yang berkembang pesat karena mereka memerlukan solusi digital untuk membelajarkan jarak jauh, manajemen data, serta komunikasi internal yang efektif. Dengan memahami kebutuhan unik dari tiap segmen ini, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dan kompetitif. Next, value proposition. Perusahaan teknologi ICT menawarkan proposition nilai yang berfokus pada penyediaan solusi teknologi yang inovatif, andal, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nilai utama yang ditawarkan adalah kemampuan untuk memberikan layanan berbasis cloud yang fleksibel dan scalable, memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan kapasitas dan fitur layanan sesuai pertumbuhan bisnis mereka tanpa harus berinvestasi besar di awal. Selain itu, perusahaan menyediakan sistem keamanan digital tingkat tinggi untuk melindungi data dan infrastruktur TI dari ancaman cyber yang semakin penting di tengah meningkatnya risiko digital. Layanan yang ditawarkan bersifat end-to-end, mulai dari konsultasi, perancangan sistem, implementasi, hingga pemeliharaan, sehingga pelanggan tidak perlu bekerja dengan banyak pihak. Kemudahan integrasi sistem, efisiensi operasional, dukungan teknis 24/7, serta komitmen terhadap kualitas layanan
juga menjadi nilai tambahan yang membedakan perusahaan dari kompetitor. Dengan demikian, perusahaan ICT tidak hanya menjual produk atau layanan, tetapi juga menawarkan pengalaman transformasi digital yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi setiap pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gabriel Abednego Sinaga. Selanjutnya, di customer relationship itu, perusahaan teknologi ICT membangun dan menjaga hubungan pelanggan melalui pendekatan yang strategis dan berkelanjutan. Untuk pelanggan korporat dan instansi besar, perusahaan biasanya menyediakan akun manajer khusus yang bertugas menjadi penghubung utama, memahami kebutuhan bisnis klien, serta memastikan layanan berjalan sesuai kesepakatan. Selain itu, layanan dukungan pelanggan 24/7 baik melalui live chat, call center, maupun email support menjadi elemen penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pelanggan, terutama dalam menghadapi gangguan teknis. Perusahaan juga menyediakan portal layanan mandiri di mana pelanggan dapat mengakses informasi, melakukan pemantauan sistem, atau meminta bantuan teknis dengan cepat. Guna membangun keterlibatan jangka panjang, perusahaan menyelenggarakan program pelatihan seperti webinar dan onboarding agar pelanggan memahami secara penuh bagaimana memanfaatkan solusi yang diberikan. Next. Selanjutnya ada revenue streams. Perusahaan teknologi ICT memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang saling melengkapi, tergantung pada jenis layanan dan kebutuhan pelanggan. Sumber utama pendapatan berasal dari model langganan, seperti subscription, baik bulanan maupun tahunan. Untuk layanan cloud computing, penyimpanan data, dan keamanan jaringan. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan pemasukan dari penjualan lisensi perangkat lunak dan perangkat keras, terutama bagi pelanggan yang memerlukan solusi on-premise atau hybrid, jasa konsultasi, instalasi, dan integrasi sistem juga menjadi komponen pendapatan yang signifikan, khususnya dari proyek berskala besar yang membutuhkan penyesuaian khusus atau customization. Untuk layanan teknis lanjutan, perusahaan menawarkan managed service dan pemeliharaan sistem, di mana pelanggan membayar untuk layanan pemantauan dan perbaikan berkala. Beberapa layanan lainnya menggunakan skema pay as you go, yang memungkinkan pelanggan hanya membayar sesuai pemakaian, seperti untuk bandwidth, kapasitas server, atau lisensi tambahan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Welkron Jeremiah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu key resource. Agar dapat menjalankan bisnis secara efektif dan memberikan proposisi nilai yang optimal, perusahaan teknologi ICT perlu memiliki sumber daya kunci yang kokoh dan saling mendukung. Salah satu aset pentingnya ialah sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi, jaringan, keamanan cyber, dan pengembangan perangkat lunak. Tim teknis ini memiliki peran yang krusial dalam merancang, mengelola, dan memberikan dukungan terhadap sistem yang dimanfaatkan oleh pelanggan. Selain SDM, perusahaan juga memerlukan infrastruktur teknologi yang andal, seperti pusat data, server, perangkat jaringan, maupun platform. Cloud yang dapat juga digunakan untuk menjadi aset terpenting, terutama jika perusahaan mengembangkan solusi secara internal atau bekerjasama dengan penyedia global seperti Microsoft, AWS, ataupun Cisco. Reputasi dari merek, portofolio proyek yang berhasil, dan kepercayaan dari pelanggan juga merupakan sumber daya tak terwujud yang sangat berharga. Selain itu, sistem manajemen pelanggan, sistem tiket, serta platform pemantauan layanan adalah alat yang tidak boleh diabaikan dalam operasional. Gabungan dari semua sumber ini membentuk dasar yang kuat untuk menjaga keunggulan kompetitif dan keberlangsungan bisnis. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang key activities. Sebagai penyedia solusi teknologi ICT, perusahaan melaksanakan berbagai aktivitas inti yang mendukung proposisi, nilai, dan keberlangsungan layanan kepada pelanggan. Aktivitas utama yaitu meliput
pengembangan dan pemeliharaan platform teknologi seperti layanan cloud, sistem keamanan, dan infrastruktur jaringan. Tim pengembang dan teknisi secara rutin melakukan pembaruan sistem serta penyesuaian teknologi sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, perusahaan terlibat dalam implementasi dan integrasi sistem untuk pelanggan, termasuk instalasi perangkat keras ataupun instalasi perangkat lunak dan pengujiannya. Dukungan teknisi, pemantauan sistem, serta manajemen SIA juga sangat penting. Perusahaan aktif dalam pemasaran dan edukasi pasar melalui kampanye digital, seminar, maupun pelatihan. Untuk tetap bersaing, riset dan inovasi terus dilakukan, termasuk menjelajahi tren baru seperti kecerdasan buatan ataupun Internet IoT. Semua aktivitas ini saling terhubung untuk memastikan layanan terbaik dan berkelanjutan bagi pelanggan. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mario. Selanjutnya di sini ada cost struktur. Sebagai perusahaan di bidang teknologi ICT, struktur biaya mencerminkan kebutuhan operasional yang tinggi dalam pengelolaan infrastruktur dan pengembangan teknologi. Biaya terbesar biasanya berasal dari pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk pengadaan server, perangkat jaringan, serta biaya operasional data center seperti listrik dan pendinginan. Gaji dan pelatihan tenaga ahli TI juga menjadi komponen vital karena kualitas layanan bergantung pada kompetensi SDM. Selain itu, perusahaan mengeluarkan biaya untuk lisensi perangkat lunak, sertifikasi keamanan, dan layanan pihak ketiga. Biaya untuk dukungan teknis 24/7 dan perusahaan mengalokasikan anggaran untuk pemasaran digital dan partisipasi dalam pameran. Investasi dalam riset dan pengembangan juga penting untuk menjaga daya saing melalui inovasi. Dengan pengelolaan biaya yang efisien, perusahaan dapat mempertahankan profitabilitas dan tetap memberikan layanan berkualitas tinggi. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.